Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nur Rahma Asnawi, NIDN 09 19 04 8805. Kemudian NUPTK 875 176 66723 7092. Saya merupakan dosen di jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan dokumen penilaian Serdos, sertifikasi dosen, khususnya pada unsur Tridharma Perguruan Tinggi, bagian pengajaran. Dalam video ini, saya akan menampilkan cuplikan aktivitas pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sebagai bentuk implementasi dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam mendidik, mengajar, dan membimbing mahasiswa. Mata kuliah yang akan kami ajarkan yaitu dasar-dasar pendidikan, yang merupakan mata kuliah wajib bagi pendidikan agama Islam yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, prinsip, landasan pendidikan secara umum, pendidik dan tenaga kependidikan, komponen pendidikan, ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan, taksonomi Bloom, pendidikan seumur hidup, kemudian bagaimana manusia sebagai makhluk pedagogik, serta inovasi pendidikan dan lembaga pendidikan. Dalam perkuliahan dasar-dasar pendidikan ini kami melaksanakan 16 kali pertemuan. 1 sampai 7 pertemuan itu berisikan tentang materi. Kemudian pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Kemudian 9 sampai 15 materi kembali dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Itu kami lampirkan juga dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian materi yang akan kami ajarkan yaitu lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan yang kami akan ajarkan itu ada 3 lembaga pendidikan yang menjadi fungsi atau tujuan pendidikan, yaitu lembaga pendidikan informal atau di rumah, lembaga pendidikan non formal di sekolah, dan lembaga pendidikan non formal di masyarakat. Selanjutnya penilaian yang kami berikan yaitu 40% adalah ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 10% kehadiran, dan 10% keaktifan kelas. Metode yang akan kami gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu metode ceramah interaktif, yaitu kami memberikan penjelasan terkait dengan materi yang diajarkan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, dan setelah itu mahasiswa kemudian memberikan pertanyaan yang belum mereka pahami. Setelah itu kami akan memberikan tugas untuk melaksanakan diskusi kelompok kecil yang akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Baik, mari kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik-baik. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik,
Ananda sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul pada pertemuan mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang selalu Ibu sampaikan dalam pembelajaran dasar-dasar pendidikan. Ibu kembali ingatkan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang 3 SKS ya. Jadi Ananda semua harus betul-betul ikut aktif di setiap kegiatan perkuliahan. Ibu kemarin sampaikan bahwa penilaian kita yaitu di tugas, kemudian keaktifan ketika ditanya, kemudian UAS-nya dan UTS-nya. Nah, itu semua yang harus Ibu selalu sampaikan di setiap kali pertemuan agar Ananda selalu semangat dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, tentunya hari ini kita kembali di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat itu yaitu kita belajar tentang lembaga pendidikan. Jadi materi kita itu masih terkait dengan materi-materi ketiga materi sebelumnya, yang mana ada konsep pengertian pendidikan, kemudian ada hakikat pendidikan, kemudian ada landasan pendidikan, dan kita masuk ke lembaga pendidikan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, tentunya mahasiswa sekalian harus tahu dulu apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita. Harus tahu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian lembaga pendidikan ya. Nah, yang pertama kita harus tahu itu pengertiannya lembaga pendidikan. Jadi kalau nanti ditanya tidak ini lagi, mahasiswa dikatakan mampu jika sudah memahami tentang pengertian lembaga pendidikan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dan peran lembaga pendidikan informal. Jadi mahasiswa juga di sini diharapkan mampu untuk menjelaskan nantinya. Ananda paham tentang apa sebenarnya fungsi dan peran lembaga pendidikan informal. Selanjutnya, ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi lembaga pendidikan formal. Jadi ada juga lembaga pendidikan formal. Nah, tentunya nanti ada tadi informal, ada formal. Nah, semuanya ini harus Ananda capai ya. Jadi bukan cuma pengertiannya, tapi ada 3 yang harus kita capai. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang harus kita capai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi lembaga pendidikan non formal. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan lembaga pendidikan non formal itu seperti apa. Baik, Ananda bisa perhatikan apa itu lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan adalah institusi atau organisasi yang secara sistematis dan terencana menyelenggarakan proses pendidikan baik formal, non-formal maupun informal untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, apa itu? Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu lembaga pendidikan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal, dan non-formal. Paham sampai di sini paham? Paham. Ya, paham ya. Selanjutnya ada 3 jenis lembaga pendidikan yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan keluarga, kemudian lembaga pendidikan di sekolah, dan lembaga pendidikan di masyarakat. Baik, jadi silahkan diperhatikan. Jadi ada 3 lembaga ya, 3 lembaga yang harus kita capai, yang harus kita pahami, yaitu lembaga pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, lembaga pendidikan keluarga itu seperti apa sebenarnya? Nah, lembaga pendidikan keluarga itu sering disebut dengan lingkungan pertama dalam pendidikan.
yaitu pendidikan yang tertua, disebut juga dengan informal, ya, informal. Jadi lembaga pendidikan keluarga itu disebut juga dengan lembaga pendidikan informal. Selanjutnya, silakan diperhatikan fungsi lingkungan keluarga. Fungsi lingkungan keluarga. Apa sebenarnya fungsi daripada lingkungan keluarga? Yaitu merupakan pengalaman pertama bagi anak. Jadi tadi Ananda mungkin pernah membaca atau pernah mendengar, perhatikan ya, bahwa lingkungan keluarga itu merupakan pengalaman pertama bagi anak. Yang kedua, pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak tumbuh. Jadi kalau misalnya ingin bagus emosionalnya anak-anak, itu harus dimulai dari pendidikan di keluarga. Nah, selanjutnya di dalam keluarga akan terbentuk pendidikan moral. Jadi itu fungsinya. Jadi di dalam keluarga itu akan terbentuk pendidikan moral. Nah, selanjutnya di dalam tadi keluarga ya. Baik, selanjutnya di dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong menolong dan tenggang rasa sehingga tumbuhlah kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera. Nah, itu fungsinya. Selanjutnya lagi masih ada fungsinya, yaitu keluarga merupakan lembaga yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Nah, itu untuk fungsi lingkungan keluarga. Selanjutnya, fungsi lingkungan sekolah. Jadi tadi sudah paham ya tentang fungsi lingkungan keluarga. Kita beralih ke fungsi lingkungan sekolah. Nah, fungsi lingkungan sekolah, yang pertama itu yang Ananda harus paham bahwa pendidikan formal. Jadi lingkungan sekolah itu dinamakan juga pendidikan formal. Harus dapat menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Di dalam pendidikan formal, melalui teknik pengkajian bidang studi perlu dikembangkan sikap sosial, gotong royong, toleransi, dan demokrasi. Nah, di situ ada beberapa sikap yang harus dikembangkan ya, kalau di sekolah. Nah, selanjutnya di dalam pendidikan formal, anak perlu mendapat pendidikan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, anak-anak di sini kan mahasiswa sekalian ini calon guru ya, calon guru pendidikan agama Islam. Jadi tentunya yang harus Ananda nanti pahami, mahasiswa sekalian pahami bahwa ada beberapa yang harus kita berikan ke peserta didik, yaitu pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, itu juga sudah terkait dengan tujuan pendidikan ya, yang pernah kita pelajari. Baik, selanjutnya jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan. Ada ini jenjang pendidikan formal ya. Jadi kalau pendidikan formal itu ada jenjangnya. Yang pertama pendidikan dasar SD, kemudian pendidikan menengah SMP atau SMA. Kalau yang di sekolah agama ada MTS, ada MA. Selanjutnya perguruan tinggi atau institusi atau universitas. Kalau yang lebih luas ya universitas. Tentunya mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan misalnya antara universitas dan institusi ya? Nah, kalau mungkin bisa ditahu bahwa kalau universitas itu tentu fakultasnya lebih banyak, beragam ya. Nah, seperti di kampus kita ini fakultasnya ada yang fakultas agama, ada fakultas kesehatan, ada fakultas teknik, ada fakultas sospol ya. Nah, semuanya itu sehingga bisa dikatakan universitas. Kalau institusi itu masih satu jurusan saja, masih satu. Misalnya kalau agama semua. Jadi itu yang membedakan antara institusi dengan universitas. Baik, selanjutnya kita sudah di jenjang pendidikan formal, lanjut ke jenjang pendidikan di masyarakat ya. Nah, tadi sudah di keluarga, di sekolah, kemudian di masyarakat. Jadi fungsi lembaga pendidikan di masyarakat yaitu
pendidikan kemasyarakatan berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas. Kemudian pendidikan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi pendidikan manusia sebagai makhluk religius. Jadi di sini maksudnya lembaga pendidikan di masyarakat itu perlu melihat tentang misalnya begini, ini Ibu kasih contoh, dalam kehidupan itu kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi harus samakan. Tidak boleh bahwa kita memilih teman misalnya harus dengan sesamanya kita. Tapi kita harus menyesuaikan karena kita adalah seorang yang berpendidikan, Anda sudah sekolah di tempat universitas, makanya tentunya kalian harus paham bahwa masyarakat itu sangat memberikan pengaruh besar dalam lingkungan sosial. Kalau lingkungan sosial kita bagus, tentunya akan atau kita berada di lingkungan sosial yang baik, maka kita akan ikut ke lingkungan sosial yang bagus itu. Jadi mahasiswa sekalian di sini, Ibu harapkan untuk selalu mencari teman dan berteman dengan orang-orang yang sesuai atau artinya yang bisa memberikan kita ilmu kepada kita, yang baik maksudnya, ya seperti itu. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini tentang 3 lembaga pendidikan. Nah tadi Ibu juga bisa di sini tambahkan sedikit di masyarakat dan di keluarga. Kalau di masyarakat bisa tadi diadakan kursus ya, selain tadi ini kegiatan-kegiatan pendidikan yang bisa dilakukan itu dengan kursus. Kemudian ada juga kalau di keluarga yaitu di pendidikan karakter. Jadi seperti itu materi kita tentang jenjang atau lembaga pendidikan untuk materi ini ya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin tahu dulu apakah Ananda sekalian sudah paham tentang materi yang kita bahas ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Ibu harap Ananda sekalian bisa menjawab ya dengan terkait dengan materi yang kita bahas. Baik, ada pertanyaan pertama, itu apa perbedaan antara lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ayostina. Jadi lembaga pendidikan formal yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah yang jenjangnya terstruktur. Lembaga pendidikan non formal yaitu lembaga pendidikan yang dilakukan di luar dari sekolah. Dan lembaga pendidikan informal yaitu lembaga pendidikan di keluarga. Iya, jadi Ananda harus paham ya semua bahwa perbedaan lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal itu ada 3. Ibu kembali ulang ya, bahwa ada 3 lembaga yang harus kita paham, yaitu formal itu berarti di sekolah. Kalau non formal berarti di masyarakat ya. Kalau non formal berarti di masyarakat. Kemudian kalau informal berarti di keluarga. Bagus ya, di keluarga. Baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kembali ke mahasiswa sekalian. Apa saja fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat menurut para ahli? Ada yang bisa? Silakan. Perkenalkan, saya Risma Andriani. Jadi fungsi lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam masyarakat, yaitu membentuk manusia menjadi manusia yang cerdas, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk religius. Sedangkan menurut
para ahli, yaitu menurut Horton dan Hahn, lembaga pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dan mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat dan melestarikan kebudayaan. Terima kasih ya. Jadi tadi ada yang disampaikan bahwa salah satu fungsi daripada lembaga pendidikan masyarakat yaitu melestarikan kebudayaan. Nah, itu yang harus kita ingat, ada melestarikan kebudayaan. Jadi kalau budaya ingin maju ya tentu kita harus melihat pendidikan di masyarakat. Nah, kita kaitkan tadi bahwa mengikuti kursus karena kalau di sekolah itu memang ada kurikulum yang sudah ditentukan. Nah, kalau di lembaga pendidikan di masyarakat itu tidak bebas, ya bebas menentukan. Jadi tempat kursus itu bebas menentukan apa-apa saja yang bisa diberikan kepada yang ingin ikut dalam pembelajaran itu. Nah, salah satunya yaitu bisa melestarikan kebudayaan. Bagus ya. Nah, sekarang Ibu bertanya lagi. Ini pertanyaan paling sederhana, tapi biasa kalau kita tanya sering ada yang tidak tahu. Nah, setiap pertemuan atau setiap materi itu saya sampaikan bahwa harus kita paham tentang pengertian ya. Jadi di awal-awal materi itu jangan sampai kita paham semuanya materi, tapi kita lupa tentang pengertian. Jadi saya ingin tanya kepada mahasiswa, apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Siapa? Silakan angkat tangan. Saya Ismail Ibrahim. Jadi lembaga pendidikan adalah institusi atau organisasi yang secara sistematis dan ternyata penyelenggarannya proses pendidikan baik formal, non formal maupun informal untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik. Jadi ya lembaga itu merupakan suatu kesatuan ya, suatu kesatuan atau suatu institusi yang harus ada dalam dunia pendidikan. Karena kalau tidak ada lembaga, maka tentunya pendidikan tidak bisa berjalan dengan maksimal, khususnya pendidikan formal ya, seperti itu. Jadi Anda kalau ditanya tentang lembaga itu sudah paham, kemudian kalau ditanya lagi apa lembaga pendidikan formal, informal dan non formal, tentunya tidak ada lagi yang menukar-nukar ya. Harus tahu bahwa formal ini, non formal ini, kemudian informal ini. Informal misalnya keluarga. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya terkait dengan pembelajaran kita hari ini sebelum Ibu tutup materi kita. Bu. Ya, silahkan sebut nama. Perkenalkan, nama saya Agung. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana lembaga pendidikan mempengaruhi pembentukan karakter dan moral peserta didik? Oh, baik. Bagus ya pertanyaannya. Jadi saudara teman kita menanyakan tentang bagaimana sebenarnya lembaga pendidikan ini berpengaruh terhadap karakter peserta didik ya. Tentunya ada satu filosofi yang ingin Ibu sampaikan bahwa didiklah anakmu 20 tahun sebelum dia lahir. Jadi kita diminta untuk mendidik 20 tahun sebelum lahir. Jadi kalau kita analisa 20 tahun sebelum lahir, berarti seorang calon orang tua itu harus mendidik dirinya. Nah, seperti Ananda sekalian ini yang masih generasi awal atau generasi, kalau anak sekarang ini sudah generasi Z ya. Nah, beda kalau ibu generasi milenial. Jadi tentunya kalian itu harus betul-betul membentuk pribadi Anda, membentuk pribadi Anda menjadi karakter yang baik, sehingga nanti generasi yang lahir akan menjadi generasi yang baik menurut salah satu filosofi ini. Jadi Ananda sekalian diingat ya bahwa pendidikan merupakan utama ya, yang paling utama dan tertentu adalah pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah. Jadi kalau kita ingin peserta didik kita bagus atau anak kita bagus, nah tentunya kita ini orang tua yang harus menjadi contoh. Ya, tidak boleh menyalahkan. Misalnya kalau kita
biasa kan kita dengar kalau ada masalahnya anak-anak dilarikan ke guru, ya, ke guru di sekolah. Padahal tidak boleh, ya, tidak boleh ya. Sebenarnya yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak itu sebenarnya orang tua, ya, orang tua. Ya, kemudian yang mengembangkan bakat-bakat anak itu adalah ya di sekolah, guru. Jadi bakat anak-anak yang terpendam itu mungkin yang belum terlalu bisa dikembangkan di rumah. Nah, disitulah kemudian seorang guru atau pendidikan di sekolah diberikan kesempatan untuk memberikan pengembangan kepada peserta didik. Jadi kemudian tadi ditambah lagi lembaga masyarakat. Jadi ketiga lembaga ini harus saling terkait. Tapi kalau ditanya yang mana yang pertama dan utama, tentunya di pendidikan keluarga. Kemudian dibantu pendidikan formal untuk mengembangkan bakatnya, dan kemudian lebih meluas lagi dibantu dengan pendidikan di masyarakat. Nah, seperti itu ya, Ananda sekalian, materi kita hari ini tentang lembaga pendidikan. Nanti ada kelompok-kelompok ya yang pernah kita bagi. Nah, nanti itu kembali kita akan diskusikan tentang ketiga lembaga ini yang terkait dengan masa kini. Apa-apa saja yang terbaru, hal-hal terbaru tentang pendidikan formal, informal, dan non formal. Hari ini kita belajar tentang materi secara mendalam dulu. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu selalu menyarankan kepada Ananda sekalian untuk selalu mengulang-ulang materi ya yang pernah kita bahas, karena itu saling terkait dari awal sampai akhir. Dan kemudian yang kalau ada tugas tolong dikerjakan ya, tolong dikerjakan. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Ibu ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.